Sungguh nyaman menjadi seorang Ui Hongjing. Bangun tidur yang ia tatap pertama kali adalah lukisan. Siang bercengkerama di tengah jajaran lukisan dan patung-patung. Sepanjang malam bersantai dikelilingi lukisan. Itu masih ditambah dengan alunan musik klasik yang sangat ia gemari. Sejak muda, ia seorang penggesek biola. Lukisan, lukisan, lukisan di mana-mana. Boleh dikata semua perupa Indonesia terwakili di sana. Akan tetapi tidak benar kalau saya mengoleksi karya semua pelukis. Dan tidak mungkin, dan saya tidak mau. Saya membeli hanya yang bagus. Tutur Ui Hongjin di rumahnya di Magelang, Jawa Tengah. Memang tidak mungkin ia mengoleksi semua, tetapi benar bahwa karya-karya para pelukis paling kuat di Indonesia ada di tangannya. Ada karya-karya para tokoh seni yang sudah menyejarah seperti Affandi yang ia miliki sejak karyanya pada tahun 1942. Katanya, saya mempunyai karya Affandi sejak yang realis. Lukisan Hendra Gunawan ia simpan sejak karyanya pada tahun 1947. Demikian juga tokoh besar seperti Sujoyono, Trubus, Rusli, dan Widayat. Tentu saja para seniman penting seperti Sadali, Zaini, Popo Iskandar, Sri Hadi Sudarsono atau Nyoman Gunarsa, untuk menyebut beberapa nama saja, masuk di dalam daftar koleksinya. Ia menyimpan juga karya-karya mahasiswa Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Dulu dikenal sebagai ASRI. Ia tertarik karena melihat potensinya yang sangat mungkin berkembang di masa depan. Kalangan seniman, galeri, maupun kolektor menganggapnya berperan penting di dalam menggerakkan dinamika seni rupa di Jawa Tengah, bahkan kini di Indonesia. Dari tempat tinggalnya di Magelang, setiap kali ia mengunjungi berbagai pameran di Yogyakarta yang berjarak tak sampai 50 km. Ia juga mengunjungi para seniman di rumah masing-masing. Namun tampaknya sangat sering justru mereka yang bertandang ke rumahnya. Setiap hari ya begini ini, ngobrol, bertengkar, dan berdiskusi tentang seni, tuturnya, sambil menerima 2 orang pelukis berusia muda dari Yogyakarta yang datang menggotong karya-karya mereka. Seorang dari mereka tampak ngotot agar tuan rumah membeli barang sebiji karyanya. Sesudah 1 jam, tuntutan surut, mencari uang untuk beli cat. Sambil berpamit pulang, permintaannya semakin melorot.
uang bensin. Dengan wajah tetap tersenyum, tuan rumah mendatanginya, membuka dompet, dan mengulurkan uang. Seorang pelukis lain yang datang belakangan menggerutu karena menganggap tingkah laku koleganya yang seperti mengemis itu telah merendahkan derajat sendiri. Anda lihat sendiri, saya hanya membeli yang bagus. Saya sudah punya beberapa karyanya, tetapi belakangan ia banyak minum, mabuk, mana bisa bagus. Saya bukannya keras, saya tegas, katanya. Banyak orang dari kalangan seni di Jawa Tengah menempatkan Uwi Hongjin tidak sekedar sebagai pembeli karya bagus, tetapi juga teman berdiskusi yang baik. Terkadang hubungannya bersifat pribadi. Ia mempunyai perhatian khusus pada Widayat yang ia sebut favorit dan mempunyai nilai tambah karena tetap bekerja di usia lanjut. Akan tetapi bukan berarti setiap kali membeli karyanya selalu dengan harga teman. Saya membayar secara baik. Boleh tanya kepada semua pelukis, tuturnya. Hubungan baik itu ia pupuk dengan cara tidak hanya berkunjung ke rumah seniman kalau lagi butuh. Tuturnya, sering saya bertemu mereka untuk main, untuk bercengkerama sebagai sesama manusia. Kalau Anda ingin disayangi, Anda harus menyayangi lebih dulu. Uwi Hongjin giat mengoleksi baru sekitar 20 tahun. Namun, reputasinya sebagai kolektor lukisan sulit ditandingi. Bukan dalam hal jumlah, sekitar 500 buah, tetapi perannya sebagai semacam pendorong karir seniman. Banyak orang kaya bisa membeli lukisan, tetapi sungguh langka yang sekaligus mendidik seniman untuk tetap kreatif dan inovatif. Tutur Listiono, pelukis muda yang kini mengelola Galeri Millennium Jakarta. Suara senada datang dari baik seniman senior maupun yang baru menapaki karir serta kalangan galeri. Bagaimana ia mendidik digambarkan sebagai berikut. Ia membeli karya-karya para seniman muda dengan sangat selektif dan berhenti mengoleksi ketika yang bersangkutan melenceng dari jalan yang seharusnya. Dengan fasih, ia menyebut beberapa nama yang potensial namun salah langkah, umumnya dengan menjadi sangat komersial, mengulang-ulang pencapaiannya dengan target uang secara cepat.
Jumlah nama lain ia puji karena berani menempuh jalan lebih sulit. Ivan Sagito misalnya, tetap kreatif sesudah melambung namanya. Karya Ivan sesapi-sapinya yang boleh dikata menggugah kecenderungan atas gaya seni surrealistik telah ia koleksi sebelum yang bersangkutan tampil sebagai pahlawan baru seni rupa Indonesia. Demikian juga dengan Made Jirna, Entang Wiharso atau Nasirun yang tetap bekerja dengan semangat kreatif meski pasar terbuka lebar di depan mata. Ia telah memiliki karya mereka. Sebut juga Yuswantoro Adi sebelum mereka mengokohkan diri di pelataran seni rupa. Ada juga seniman yang masih ia harapkan kembali ke jalan yang benar, seperti Sukadana. Ia menganggapnya sedang lupa karena terdesak kebutuhan, namun kemampuannya besar untuk bangkit kembali. Dengan sikap semacam itu muncul anggapan bahwa siapapun pelukis yang karyanya ia beli bakal jadi. Bahkan ada pula yang menganggap bahwa dialah yang menentukan siapa boleh terus menjadi seniman dan siapa yang hanya tukang gambar. Itu konyol. Tidak benar saya menjadi penentu. Saya hanya melakukan hobi mengoleksi karya yang bagus. Titik. Bahwa pelukisnya tumbuh menjadi sangat kuat, itu sudah nasib dia, tuturnya sambil tertawa. Kalau yang saya koleksi jadi laris karena para kolektor mengikuti apa yang saya anggap bagus, itu kan bukan salah saya. Memang Magelang, kota kecil di punggung Bukit Tidar, itu menjadi kawasan kolektor baru. Namun pengaruhnya juga menasional karena tak jarang para kolektor dari Jakarta, juga para pengelola galeri berkonsultasi dengannya. Krisis ekonomi itu bagi dunia seni rupa justru merupakan berkah. Tumbuh para pemburu lukisan baru dari kalangan menengah yang bingung menanam uangnya, katanya. Lelaki berusia 60 tahun ini mengaku tengah menyiapkan buku untuk koleksinya. Ia sadar benar bahwa harta seninya itu perlu berfungsi sosial secara lebih luas. Kini hal itu baru diawali seperti menjadi sasaran para peneliti atau mahasiswa yang menyiapkan tesis maupun pelukis muda yang melakukan studi banding. Kecintaannya terhadap seni berawal sejak sangat dini, namun ia membeli lukisan yang pertama baru pada tahun 1965. Pada akhir tahun 1960-an, ia pulang dari studi lanjut kedokteran. Ia dokter lulusan Universitas Indonesia
dan membawa sejumlah reproduksi lukisan Picasso, Van Gogh, Monet, dan Rembrandt. Ia tidak berpraktek dokter lagi ketika istrinya Wilowati Suryanto meninggal beberapa tahun lalu. Namun kesibukannya sebagai duda beranak dua, keduanya kini belajar di Amerika Serikat dalam perkara seni berjalan terus. Ia mengongkosi hobi mahal itu dari keahliannya di bidang tembakau. Saya menjadi grader untuk PT Jarum Kudus. Bekerja 3 bulan saja, selebihnya seni, katanya. Jadi dari penciuman saya untuk mengenali mutu tembakau itulah nafkah saya berasal. Benarkah ia tidak pernah menjual lukisan? Pernah, tetapi bukan untuk hidup. Itu hanya saya lakukan kalau ada saudara yang sangat ingin memiliki, katanya. Kisah tentang Ui Hongjin dimuat di harian Kompas Selasa 22 Februari tahun 2000 dengan judul Ui Hongjin, Bau Lukisan Tembakau. Di saat kau merasa hidup sendiri dalam kerasnya dunia, tersenyumlah. Bila kau pun harus berputus asa, berpikir semua akan berakhir, tersenyumlah. Kau tak sendiri, aku di sini menantimu bersama hangatnya mentari. Kau tak sendiri, aku di sini. Berikan tanganmu, mari kita hadapi. Hidup memang tak selalu seperti yang kau inginkan, yang kau harapkan.